الأحداث الكبيرة قاعد تحتضنها القارة الآسيوية، سواء كان كأس العالم طبعا في قطر يعني في 22، عندنا كأس آسيا طبعا. Of course, I expect that the game is draw 1-1 or 0-0. I was alone in my room, and then it was push daripada senior team sampai youth. Kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Indonesia tanpa gelar di AFC Annual Award. AFC dimaki netizen Indonesia saat live TikTok. Dua pemain naturalisasi Indonesia bertemu menjadi lawan di lapangan. Debut perdana Marcelino di Oxford United. Malaysia adakan FIFA Matchday dengan negara berperingkat 187. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menggelar AFC Annual Award 2024. Ajang tahunan itu digelar di Seoul, Korea Selatan kemarin. AFC memberikan apresiasi kepada pemain atau federasi anggota mereka yang memiliki prestasi gemilang di sepanjang 2024. Misalnya kepada pemain terbaik yang jatuh ke tangan bintang timnas Qatar, Akram Afif. Ini adalah gelar kedua bagi Afif sejak 2019. Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAF) dan Federasi Sepak Bola Qatar (KFA) juga mendapatkan penghargaan prestisius dari AFC. Menariknya, PSSI sama sekali tidak mendapatkan penghargaan. Demikian dengan timnas Indonesia. Sementara itu dua tetangga Indonesia yakni Laos dan Thailand justru mendapatkan penghargaan khusus dari AFC. Federasi Sepak Bola Laos (LFF) mendapatkan penghargaan sebagai salah satu member terbaik AFC tahun ini. Mereka masuk ke AFC Member Association of the Year. Penghargaan serupa juga didapatkan oleh Federasi Sepak Bola Thailand (FAT). Sementara itu Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) malah mendapatkan penghargaan di bidang pembinaan akar rumput dari AFC. Mereka memang sedang giat di bidang itu belakangan ini. Rasa sakit hati warganet Indonesia terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tampaknya belum hilang. Terbaru mereka menyerang akun TikTok AFC saat sedang melakukan siaran langsung. Serangan warganet Indonesia itu terjadi ketika AFC menyiarkan acara AFC Annual Award 2023 di Seoul. Acara itu merupakan ajang penghargaan khusus sepak bola Asia yang ada di bawah naungan AFC. Tapi ketika acara itu berlangsung dan disiarkan oleh akun TikTok AFC, tak sedikit warganet Indonesia yang turut bergabung dan meramaikan kolom komentar. Komentar yang dilontarkan banyak negatifnya. Isi komentarnya kebanyakan berbagai hujatan dari banyak akun warganet yang diduga berasal dari Indonesia. AFC Mafia, Syaiton AFC, AFC Iblis, tulis netizen terbarbar. Ini bukan kali pertama warganet Indonesia menyerang AFC dan Bahrain secara daring. Sebelumnya mereka pernah mengubah nama kota-kota di Bahrain dalam Google Maps menjadi AFC Bahrain Mafia. Dua pemain timnas Indonesia bertemu sebagai lawan di lapangan. Calvin Verdong yang membela NEC Nijmegen harus berhadapan dengan Eliano Reinders, pemain PEC Zwolle. Rabu tanggal 30 Oktober, NEC meladeni Zwolle di Govaertsstadion dalam duel lanjutan Piala Liga Belanda alias KNVB Cup. Pertandingan memang diprediksi bakal berlangsung sengit. Kali ini, kedua pemain timnas Indonesia harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Verdong dan Eliano tidak turun bermain sejak menit pertama. Laga berlangsung menarik dan secara mengejutkan. Zwolle unggul lebih dahulu lewat aksi Jamiro Monteiro di menit ke-17. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, NEC berusaha keras mengejar ketinggalan. Verdong pun sudah dimainkan sejak menit ke-58, menggantikan Thomas Ouwejan. Tidak lama setelah masuknya Verdong, NEC berhasil menyamakan kedudukan. Di menit ke-62, operan Hudemakers dituntaskan Sonche Hansen dengan akurat dan berbuah gol, skor 1-1. Menit ke-68. Zwolle kembali unggul.
Kali ini lewat pergerakan impresif El Azouzi. Bola dioper dan disambut Dylan Vente dengan tepat, skor 1-2. Eliano Reinders lantas dimasukkan bermain di menit ke-86, menggantikan El Azouzi. Namun, setelah itu Zole justru kebobolan. Koki Ogawa mencetak gol penyeimbang NEC di menit ke-89. Skor 2-2 bertahan hingga akhir 90 menit dan pertandingan pun dilanjutkan ke extra time alias babak tambahan. Terlihat pemain kedua tim mulai kehabisan energi. NEC lantas menunjukkan kualitasnya di extra time. Mereka mencetak 2 gol lewat aksi Kento Siogai menit 103 dan Koki Ogawa di menit 106. Skor 4-2, Zole mulai panik tertinggal 2 gol. Mereka terus mengejar, tapi hanya bisa mencetak 1 gol balasan lewat penalti Thomas Buiting. Marcelino Ferdinand melakoni debut dengan bermain sebagai starter untuk Oxford United. Namun, penggawa timnas Indonesia ini baru dapat kesempatan debut di Oxford U21. Marcelino dimainkan sejak menit pertama di laga melawan Notts County. Mantan pemain KMSK DMZ dan Persebaya Surabaya itu memakai nomor punggung 10. Dari informasi yang dibagikan di akun X Oxford United Academy, gol pertama yang dicetak Griffiths terjadi setelah aksi yang dilakukan oleh Marcelino di pertandingan ini. Namun, Notts County kemudian bisa menyamakan skor jadi 1-1 pada pertengahan babak pertama. Pada menit ke-44, Oxford U21 kembali unggul lewat gol Harrison Bradley. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama usai. Marcelino kemudian kembali curi perhatian pada awal babak kedua. Pergerakannya di sisi kanan membuat pertahanan Notts County kerepotan. Oxford bisa memperbesar skor jadi 3-1 setelah Jack Lee membobol gawang tuan rumah pada menit ke-62. Mendekati akhir pertandingan, Notts County mencetak gol yang memperkecil skor pada menit ke-86. Skor 3-2 untuk kemenangan Oxford U21 menjadi akhir dari laga ini. Timnas Malaysia dijadwalkan melakoni FIFA Matchday melawan negara peringkat 187 dan 125 jelang ajang ASEAN Cup 2024. Di pertandingan pertama FIFA Matchday November tahun 2024, Timnas Malaysia akan menghadapi Timnas Laos. Sedangkan untuk pertandingan kedua, Malaysia yaitu mereka akan melawan Timnas India. Pertandingan Malaysia versus India akan bergulir pada hari Selasa. India akan bertindak sebagai tuan rumah. Venue pertandingan akan diumumkan dalam waktu dekat. Setelah FAM mengumumkan 2 calon lawan Timnas Malaysia di FIFA Matchday November tahun 2024, sejumlah penggemar langsung melontarkan berbagai kritikan. Beberapa di antara mereka mempertanyakan alasan FAM memilih Laos, yang merupakan tim lemah, sebagai lawan tanding bagi skuad Harimau Malaya. Timnas Malaysia saat ini duduk di peringkat ke-133 dunia dalam ranking FIFA terbaru. Timnas India berada 8 tingkat di atas Malaysia, tepatnya di posisi ke-125 dunia. Sedangkan Laos menghuni peringkat ke-187 dunia, jauh di bawah Malaysia dan India.